Apalagi sekarang udah berapa tahun kemudian baru di testing, kasihan mereka udah berbakti. Ada yang 20 tahun, ada yang 25, bahkan ada yang benar 40 tahun. Oke, jadi hari ini kita lagi main ke tempat salah seorang tokoh Kabupaten Karawang, dan saya kebetulan udah lama banget gak ketemu sama beliau. Alhamdulillah hari ini kita bisa janjian. Sebenarnya janjian udah dari minggu kemarin dan hari ini baru bisa ketemu. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Haji Warman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Haji Warman. Alhamdulillah, sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Iya, lama banget kan? Ya, Jadi. dulu kita bareng di periode ketika Pak Haji jadi anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2009-2014. Iya. Setelah Pak Haji nyalon ke provinsi dan mengabdi di tempat lain, kita ketemunya udah mulai agak jarang, dan terakhir ketemu juga saya udah lupa Pak Haji. Ya, kita terakhir ketemu kapan? Ya semenjak COVID kayaknya. Semangat COVID. Mohon maaf dibuka nih Nanti kita dibuka maskernya supaya lebih jelas, barangkali yang kangen sama Haji Warman. Ya, pasti banyak yang kangen sama Pak Haji Warman. Makanya mau gimana pun Pak Haji Warman itu menurut saya ketika jadi anggota dewan waktu itu jadi ketua fraksi Golkar, jadi ketua komisi A yang hari ini sudah berubah jadi komisi 1, ya kan? Hampir setiap hari fotonya itu muncul di media. Jadi pasti masyarakat Karawang, pembaca yang apalagi yang intens baca berita di media massa kangen sama Pak Haji Warman. Karena saya pribadi juga udah lama nggak ngelihat muka Pak Haji Warman di media. Iya benar-benar nih. Ngomong-ngomong media, hari ini kan lagi rame-rame nih Pak Haji terkait seleksi PNS atau sekarang ASN lah. Yang lagi tren itu kalau di Karawang itu ada guru honorer yang berjuang mati-matian buat jadi ASN. Saya sangat prihatin, Haji prihatin terus terang ya. Prihatin dengan kondisi saat ini. Kalau kita bicara kategori 2 yang seleksi bukan untuk ASN sebetulnya. Menurut kita menurut keterangan dari pusat, karena itu hanya untuk P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu bukan dan tidak punya pensiun kalau tidak salah. Kalau P3 itu tidak punya pensiun. Beda sama ASN. Jadi lebih ke tenaga profesi. Tenaga profesi dan kemudian ya tidak punya pensiun aja bedanya. Nah kalau gini, kalau kita bicara P3K atau yang testing atau kategori 2, ini sangat panjang ceritanya. Kalau kita flashback ke belakang, kategori 2 itu dampak daripada PP 48 tahun 2005. Dulu ada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri, menjadi PNS dulu. Nah, akibat PP 48 ini ada embel-embelnya akhirnya, gitu ya. Kalau PP 48 pengangkatan pegawai negeri tanpa tes itu dulu ya tadi PP 48 itu mereka itu tanpa ditesting ya. Langsung pemberkasan menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat-syarat tertentu di sana. Yang pertama, umurnya tidak lewat 46 tahun ya. Pengabdiannya dari mulai tanggal 1 bulan 1 Januari 2005 sampai terakhir dan tidak pernah terputus mengabdi tenaga honorer. Kemudian dibiayai oleh APBN atau APBD. Itu masuk kategori 1. Jadi, nah dengan PP 48 itu jadi ada ekses tadi. Ketika memang ada kategori 1, maka ada yang berikutnya yang disebut itu kategori 2 dan non kategori. Akibat ada PP 48 itu. Kategori 1 itu tadi yang umurnya tidak lewat dari 46 tahun, dibiayai oleh APBN APBD dan tidak terputus dari mulai Januari 2005 sampai sekarang itu masih aktif tenaga honor, tidak pernah terputus. Itu diangkat langsung. Nah, ada yang honorer ternyata akibat PP 48 itu yang tidak dibiayai oleh
APBN atau APBD. Masuklah ke golongan itu kepada kategori 2. Pengabdiannya sama, umurnya sama, kemudian cuman pembeda-bedanya itu yang tidak dihonor oleh APBN dan APBD. Nah, kemudian ada lagi ternyata yang non kategori. Itu non kategori itu adalah guru-guru berdacil kalau tidak salah, guru daerah terpencil yang dibiayai oleh APBD provinsi. Dia berbiaya APBD atau APBN, tapi non kategori. Kenapa dibilang non kategori? Karena waktu itu dia SK-nya bulan Juni tahun 2005. Jadi bukan Januari. Kalau Januari masuk kategori 1 atau kategori 2, tapi ini mah kategori 2 tidak, kategori siapa lagi? Jadi non kategori karena masuknya bulan Juni. Dia mengabdinya beda 6 bulan. Itu yang paling ini juga yang paling kasihan gitu ya. Jadi ada kategori 1 mah diangkat langsung, kategori 2 mah kemudian dibiayai oleh tidak dibiayai oleh APBN APBD, dan non kategori itu dibiayai oleh negara oleh APBN APBD tapi tidak masuk di masa kerjanya. Ini. Dan kemudian celakanya sekarang, dan mohon maaf, kita dulu dari Komisi 1 atau Komisi A pernah memperjuangkan ke sana ya. Nah itu tuh. Ke Menpan RB maupun ke komisi, waktu itu kita datang ke Komisi 2, Komisi 9 sama Komisi 10 ya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2013an kita ke sana di fasilitasnya. Jadi sebelum hari ini rame-rame di pusat dukungan terhadap guru-guru honorer supaya diangkat ASN tanpa tes, Pak Haji sudah melakukan itu. Sudah memperjuangkan itu. Bahkan ada sedikit juga yang perlu kami jelaskan waktu itu. Dulu kategori 1 itu juga sebelum kategori 2 nih. Kategori 1 nya di Karawang aja dulu. Ada yang tercecer, Anjaki. Ada yang tercecer. Kenapa jadi tercecer? Ini nih, ini yang tidak ada di tempat lain. Setelah kita datang ke sana, kemudian ternyata kategori 2 di Karawang itu ada yang tercecer. Bukan di Karawang, mungkin se-Indonesia ada. Yang tercecer itu SK-nya yang tanggal 3. Karena ada setelah PP 48 itu ada surat dari mungkin kementerian bahwa TMP-nya itu 1 bulan 1 2005 sampai sekarang masih aktif tanpa putus gitu, dibiayai oleh negara APBN atau APBD, itu masuk kategori 1. Jadi TMT kerjanya itu 1 bulan 1. Tapi ada tenaga waktu itu, tenaga pendamping kami dari komisian namanya Indra, namanya Indra. Dia itu masuk yang tercecer. Jadi pada saat di testing diangkat waktu itu Karawang, ada yang ketinggalan, yang tercecer ini 3 orang, termasuk di dalamnya Indra. Dia menyampaikan ke kita pendamping itu, Pak Haji, yang benar itu SK itu bukan tanggal 1 bulan 1. Karena di mana-mana tanggal 1 bulan 1 mah pasti tanggal merah. Ya. Yang kedua, tanggal 1 bulan 1 itu hari Sabtu kalau 2005 dia bilang. Kalau tanggal 1/21/2005 itu pas hari Sabtu, makanya yang benar itu SK itu tanggal 3. Yang benar ini saya SK-nya tanggal 3 Pak Haji. Saya tidak terangkat karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, kita akhirnya dengan teman-teman Komisi A melakukan rapat untuk membahas itu. Nah, muncullah ide dari kita dari Komisi A untuk datang ke Menpan RB sama Menpan RB waktu itu datang untuk membawa surat langsung dari DPRD yang waktu itu ditandatangani oleh langsung almarhum Pak Bahtiar ya. Jadi kita buat rapat di Komisi A, sepakat dengan pendapat itu, mengusulkan bahwa yang benar itu SK itu tanggal 1 bulan, bukan tanggal 1 bulan 1 2005, tetapi yang benar itu tanggal 3 bulan 1 2005 karena tanggal 1 bulan 1 itu merah dan kemudian Sabtu. Kita buat surat ya, langsung datang ke Jakarta membawa surat itu. Ternyata surat itu diterima oleh Menpan RB. Yang di Karawang tadinya 3 orang yang tercecer ini dengan dijadikannya cuma selisih 2 hari dari tanggal 1 bulan 1 jadi tanggal 3 bulan 1. Ini jadi 103 orang kalau tidak salah. Jadi terangkat 100 orang itu di Karawang loh. Oh, waktu itu sukses berarti. Ya sukses perjuangan pertama sebelum kategori 2 nih kami ya. Sukses, akhirnya kita datang lagi ke sana, ada pertemuan berikutnya di Menpan RB, kita komunikasi. Ternyata sekretaris Menpan waktu itu, lupa saya namanya, menyampaikan usulan Karawang berkenaan dengan perubahan tanggal itu diterima oleh Menpan RB dan kemudian akhirnya diangkat ya. Seluruh Indonesia itu entah berapa ratus ribu lah orangnya akibat usulan Karawang itu. Akibat usulan Komisi A DPRD Karawang waktu itu. Berdampak di seluruh Indonesia. Berdampak di seluruh Indonesia. Itu penjelasan langsung segmen Menpan waktu itu. Itu ya itu Komisi A kita ke sana semua.
Nah, dengan berbekal itu Kang Jaki, dengan berbekal pengalaman itu, maka ketika muncul kategori 2 yang harus ditesting, kita juga Komisi A merumuskan dengan kemudian buat surat juga dengan oleh ketua kita ada atas dasar pembahasan Komisi A, kemudian buat surat dari ditandatangani oleh ketua waktu itu almarhum Pak Haditono Bahtiar, kita bawa juga ke Jakarta. Usulan kita di sana cuman, saya nanti ada filenya usulan, cuman tidak terbawa hari ini karena memang mendadak. Usulannya adalah kita mengusulkan Komisi A ini, DPRD Karawang ini atas nama komisi tadi yang usul Komisi A, mengusulkan kepada Menpan RB ya, bahwa kategori 2 itu tidak harus ditesting gitu. Tidak harus ditesting. Kenapa alasannya harus ditesting? Kalau ditesting itu tidak manusiawi menurut kita ya. Kenapa alasannya? Yang pertama, alasan yang membedakan kategori 2 dengan kategori 1 itu hanya di dalam pembiayaan. Kalau kategori 1 itu dibayar oleh APBD dan APBN, kalau kategori 2 itu non APBD dan APBN, masa kerja, kayak umur, kayak persyaratan yang lainnya sama, kenapa harus ditesting? Menurut kita usulkan bahwa caranya adalah dengan diangkat langsung, dengan menggunakan passing grade ya, baik passing grade umur maupun passing grade masa honor gitu kan. Apalagi sekarang udah berapa tahun kemudian baru di testing, kasihan mereka udah berbakti, ada yang 20 tahun, ada yang 25, bahkan ada yang mendengar 40 tahun. Mereka ini sudah teruji. Kalau testing ini pasti keduluan sama orang-orang yang baru, yang pikirannya yang ininya masih fresh gitu. Saya yakin oleh karena ini sebuah ketidakadilan menurut Pak Haji. Kenapa sih harus tidak percaya dengan kualitas mereka? Mereka sudah berbaktikan diri kok. Ternyata mereka udah kuat 40 tahun dengan honor, ada yang 200.000, 300.000 masih mengabdi sampai hari ini. Kan persoalan yang harus diangkat ke permukaan menurut Pak Haji gitu. Nah, kalau gitu berarti yang hari ini teriak-teriak dukung guru honorer tanpa tes, harusnya jangan cuma teriak dong. Iya. Lakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan. Maaf, ya yang pernah kita lakukan waktu itu. Nah kemudian, intinya tidak harus di testing lah, tidak harus di testing. Mereka sudah teruji ya. Harus menguji apa lagi sih sebetulnya? Harus uji, mereka udah jelas-jelas mengabdi sekian puluh, ada yang 40. Apalagi kemarin masa mendengar di berita media ya, ada yang sampai meninggal, setelah kemudian ada yang sampai apa tadi ya? Di Kabupaten Karawang itu ada yang pernah kena stroke. Ya. Kebetulan itu guru sekolah dasar negeri Wancimekar 1. Dia juga hari ini tinggal di rumah, sebenarnya bukan rumah tapi bangunan milik sekolah dia tinggali. Nah kemarin harus berjuang juga kan, harus digendong kemana-mana supaya ikut seleksi, ikut tes itu. Dia juga mengabdi sudah cukup lama. Cukup lama, yakin. Oleh karena itu Kang Jaki, ini sebetulnya kalau yang kita usulkan dulu itu tenaga honor kategori 2 itu tidak hanya guru ya, ada tenaga tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ada juga yang dinas perhubungan yang kita tahu Pol PP banyak waktu itu yang datang ke kita, yang datang ke kantor untuk menyampaikan aspirasi, termasuk Purdacil sendiri kita tampung aspirasi itu. Nah kemudian kalau tidak salah 2013 yang kami tahu itu ada jumlah kategori 2 itu ada 2.784 kalau salah. Ya, di Kabupaten Karawang itu ada 2.784 kalau tidak salah. Kemudian ada waktu itu pernah kita ada tes ya, ada tes lulus 586 orang, sehingga kategori 2 yang waktu itu yang masih ada 2.155 yang tercatat waktu itu. Boleh nanti kalau tidak salah seperti itu, mungkin data yang realnya di Badan Kepegawaian Daerah. Nah ini yang 2.155 ini kecampur ya, ada tadi tenaga kesehatan, tenaga guru, tenaga ya macam-macam. Kemudian ada ya tadi ada bukan aja karyawan dinas perhubungan banyak juga waktu itu, termasuk juga Pol PP. Nah kemudian gini ya tadi udah bahwa dengan caranya di testing ini adalah sebuah ketidakadilan menurut kita, sebuah ketidakadilan. Sebetulnya kan kalau kita baca dari semua undang-undang yang ada ini tujuannya kan hanya tadi, salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Di mana mungkin rakyat bisa sejahtera, nggak jelas pengabdian udah jelas, tapi kok tidak diperhatikan, itu yang paling sulit. Itu yang sulit. Tahu nggak pemerintah pusat? Ada dulu waktu saya, ada salah satu SD yang guru negerinya hanya 2 orang. Guru negerinya di dalam satu SD itu hanya 2 orang. Di daerah Pakis Jaya ke sana. Pegawai negerinya. Pegawai negerinya hanya 2 orang. Kepala sekolah dengan guru. Iya. Karena guru itu merangkap sebagai tenaga kebersihan. Iya.
Seperti itu. Ini prihatin. Saya pernah menantang waktu datang terakhir ke Menpan RB karena dianggap bahwa kategori 2 itu menurut dia ya karena tidak di-SK-kan oleh yang berwenang, maka dia ini semacam sanksi terhadap SK guru honorer kategori 2 tadi. Saya pernah menantang betul waktu itu. Jadi, silakan. Silahkan kata saya datang ke Karawang. Saya pernah datang ke Karawang kalau nggak percaya tentang kebutuhan PNS di Karawang termasuk honorer kategori 2 ke dalam salah satu SD yang guru honorernya guru negerinya hanya 2 orang. Mungkin ada juga pernah dengar ada yang hanya 1 orang gitu. Waktu itu saya dengan apa aja ada 2 orang. Oleh karena itu ini hal yang perlu dipikirkan terutama oleh pemerintah pusat dan kewenangannya ada di pemerintah pusat ini. Jadi jangan menguji masyarakat yang sudah teruji lah gitu. Itu hal yang di daerah juga harus bergerak dong. Termasuk di daerah harus bergerak. Nah kemudian tadi ketika saya habis di Menpan RB yang perjuangan kategori 2 itu saya juga datang ke Komisi 2 DPR RI ya, kemudian waktu itu difasilitasi oleh Bu Nurul. Temu kita dengan stafnya karena Komisi 2 pada saat itu sedang ada kegiatan luar kota. Nah kemudian kita mendapat waktu itu pun mendapat semacam fotokopi hasil keputusan rapat pemerintah di pusat, rapat Komisi 2, Komisi 9, sama Komisi 10, termasuk Menpan RB di dalam pemerintah lah, termasuk Menteri Keuangan. Mohon maaf terlalu semangat nih. Keputusannya salah satunya adalah keputusan pusat nih. Ada 2 pendekatan menurut mereka hasil keputusan itu. Pendekatan pertama adalah pendekatan status SK tadi ya, P3K atau berapa itu. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan kesejahteraan. Jadi kalau yang orang yang sudah untuk kategori 2 ini, kalau orang yang sudah tidak layak lagi untuk diangkat karena masa jabatannya terlalu tua katakanlah, itu adakan pendekatan secara ekonomis, pendekatan kesejahteraan maksudnya. Ini ada 2 keputusan. Saya punya filenya sebetulnya di rumah, ada filenya ini, termasuk juga pengajuan tentang kategori 2 tadi. Jadi kategori 2 itu harapan kami, Kang Jaki, harapan saya pribadi, tolong semua pihak untuk memperjuangkan karena ini adalah kepentingan anak bangsa lah. Karena guru ini kan mendidik anak-anak kita semua gitu ya. Mau jadi presiden, mau jadi bupati, yang jadi lurah, yang jadi macam-macam yang ada di kecamatan diawali oleh pintarnya itu oleh guru. Ya guru SD lah, guru SMP lah, guru TK dan semuanya termasuk dosen-dosen. Oleh karena itu, ya tadi saya sangat berharap kategori 2 ini mengusulkanlah kepada pemerintah walaupun saya kapasitas sebagai masyarakat biasa untuk tidak dilakukan testing ya, untuk tidak dilakukan seleksi, tapi seleksinya adalah passing grade umur maupun passing grade masa kerja honorer di instansi yang pesan dari Pak Haji nih, sebagai gimana pun juga Pak Haji pernah di pembagian dari pemerintahan daerah di legislatif gitu kan, ada nggak pesan buat Komisi 1 begitupun untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang? Baik, nah ini ada tugas nasional menurut saya, menurut Pak Haji ini tugas nasional, wabil khusus penyandang tugas pemerintahan ya, wabil khusus itu Pak. Artinya tugas nasional ini semua pihak sah-sah saja ikut memperjuangkan karena ini berdemi kepentingan kecerdasan bangsa tadi. Sah-sah saja lebih-lebih kepada pihak eksekutif maupun legislatif. Kiranya juga apalagi lebih pihak eksekutif, tidak ada salahnya kok kita tidak ada salahnya dan memang kewajiban kita menampung dan memperjuangkan aspirasi itu dengan jalur yang sudah jelas, sudah ada. Kita menampung dan memperjuangkan aspirasi, tugas dewan kan gitu, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili, kan itu pasti pas disumpahnya seperti itu. Jadi kalau kita memperjuangkan itu adalah guru itu, honorer itu kan bagian dari masyarakat, maka hukumnya menjadi wajib untuk diperjuangkan. Nah kemudian pemerintah daerah pun sama ya, terutama yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati, ini tugas kita bersama, yuk kita perjuangkan, tidak ada salahnya karena ini tugas nasional yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama lah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Barangkali saya juga menyumbangkan pemikiran dan pengalaman pada saat dulu, mudah-mudahan ini jadi bagian dari sharing yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih Kang Jaki main ke sini. Mudah-mudahan kita selalu ada komunikasi ya Kang Jaki. Amin. Semoga ya kita lama nggak ketemu juga tetap hubungan kita masih sama. Ya alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Haji. Ya sama-sama Kang Jaki. Nutur nuhun pisan. Harus sungkem kalau sama. Amin.